Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perumpamaan kita hidup ini memang seperti halnya pemain bola dalam permainan sepak bola, seperti penjaga gawangnya. Seberapa banyak dia melakukan penyelamatan yang bagus dan yang cemerlang, orang-orang hanya akan mengingat kesalahan yang dia buat dengan terciptanya gol di gawangnya. Artinya, kebanyakan orang hanya akan mengingat kesalahan yang orang lain lakukan tanpa melihat kebaikan yang dilakukan orang tersebut sebelum melakukan kesalahan. Kita sebagai makhluk yang sejak dari lahir hingga saat ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu, kita bisa tumbuh dan berkembang tidak bisa melepaskan dari bantuan dan kebaikan orang lain. Untuk itulah kita harus secara ikhlas mengingat kebaikan walaupun sedikit dan berterima kasih kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada dua perkara yang harus kita ingat, yakni yang pertama, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Berterima kasih atas pemberian orang lain adalah perangai terpuji yang hendaklah menghiasi diri setiap muslim ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Dengan kita mengingat kebaikan orang lain terhadap diri kita, maka akan membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Kita pun akan termotivasi untuk berbuat baik kepada orang tersebut meski ia tidak memintanya. Sesungguhnya berterima kasih dan membalas kebaikan orang lain adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ista'adakum billahi fa'aidahu wa man sa'alakum billahi fa'tuhu wa man ata ilaikum maghrufa fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu. Hadis sahih Al-Baihaqi nomor 1476. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, berilah dia. Barang siapa berbuat baik kepadamu, balaslah dia. Jika engkau tidak mampu, berdoalah untuknya. Pada umumnya, seseorang akan merasa berat hati jika harus mengeluarkan tenaga, harta, waktu, dan yang semisalnya jika ia tidak mendapatkan imbalan.
Oleh karenanya itu, barang siapa rela mencurahkan semua itu dengan hati yang tulus, maka ia berhak dibalas kebaikannya dan disyukuri pemberiannya. Dan apabila kita saja diperintahkan untuk berbuat baik dan memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, tentu balasan bagi orang yang telah berbuat baik kepada kita hanyalah kebaikan. Para pemirsa rahimani rahimakumullah. Yang kedua, ingat keburukan kita terhadap orang lain. Jika kita senantiasa mengingat keburukan kita terhadap orang lain, maka sikap yang akan lahir adalah kita senantiasa mawas diri dan introspeksi untuk menjaga lisan dan sikap kita dari perbuatan buruk terhadap orang lain. Dan jika memang kita terlanjur bersikap demikian, maka kita akan segera bertobat dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena sesungguhnya yang harus selalu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni kesalahan kita jika kita tidak mau meminta maaf terhadap orang yang kita lukai dan kita sakiti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita lupakan, yakni satu, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jangan sekali-kali mengungkit jasa dan kebaikan kita terhadap orang lain. Sikap mengenang dan mengungkit amal kebaikan yang sudah kita lakukan akan membatalkan amal daripada kita. Jadi, apabila kita membuat kebaikan kepada orang lain, cobalah rasakan seolah-olah kita tidak pernah berbuat baik kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yudilluhu Allahu fi dillihi yauma la dilla illa dillahu al-imamul adilu wa sabbun nasa'a bi ibadati Allah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masyajid." Hadis ini Sahih Bukhari nomor 660 dan Muslim nomor 1003. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, menurut ulama Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ikhfa al-amal, menyembunyikan amalan, merupakan salah satu cara untuk menutup pintu riya. Dengan demikian, jika amalan kebaikan tidak ada yang menyaksikannya, maka pikiran yang menginginkan agar ada yang melihatnya dan memujinya akan sirna. Yang kedua, lupakan keburukan orang lain terhadap kita. Suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat tengah di masjid. Beliau mengatakan bahwa akan datang seorang ahli surga.
Lalu datanglah seorang Badui. Hingga 2 hari berikutnya Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama, dan yang hadir adalah si Badui tersebut. Para sahabat bingung, apa yang membuat orang itu disebut calon penghuni surga. Amr bin As yang diizinkan Rasulullah SAW untuk menginap di rumah Badui itu tidak menemukan sesuatu yang istimewa setelah 3 hari bersamanya. Akhirnya Amr bertanya kepadanya, "Wahai sahabat, mengapa Rasulullah SAW sampai menyebutmu calon penghuni surga?" Orang Badui itu pun menjawab dengan polos, "Sebenarnya setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu mendoakan orang-orang. Aku maafkan semua kesalahan orang-orang dan aku mengikhlaskan semua." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 134. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk bisa tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain, kita sebaiknya mudah dan bisa melupakan keburukan orang lain kepada kita. Kita harus bisa dengan ikhlas memaafkan keburukan orang lain. Sebanyak berapapun keburukan yang diperbuat orang lain terhadap kita, jika perlu kita menutup aibnya, dan jika kita bisa melakukannya, akan memperlancar perjalanan hidup kita di kemudian hari. Selanjutnya, untuk bisa terjaga hidup kita, maka kita seharusnya wajib melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Hal ini dapat memudahkan kita untuk meraih keikhlasan. Para pemirsa rahimakumullah, jadi yang paling penting adalah dengan meneladani sifat pemaaf dari Rasulullah, dan insya Allah perasaan dari hati kita bisa terhindar dari segala perkara negatif, yakni kebencian dan dendam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang paling penting adalah dengan meneladani sifat pemaaf dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah perasaan dan hati kita bisa terhindar dari segala perkara yang negatif, yakni kebencian dan dendam. Oleh karenanya, 2 perkara harus kita lupakan dan 2 perkara yang harus kita ingat. Wasiat Rasulullah SAW ini, yang pertama, kesalahan kita pada orang lain dan kebaikan orang kepada kita, dan lupakan 2 perkara, yaitu kebaikan kita pada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.